melantik Abu Musa al-Asy'ari sebagai gubernur. Lalu beliau mengatakan setelah pelantikan dan dalam sambutannya, Umar bin Khattab mengatakan, janganlah sekali-kali keputusan yang sudah Anda putuskan hari yang lalu, yang setelah Anda tinjau, setelah kamu tinjau dan mengintrospeksi keputusan itu, ternyata keputusan itu adalah keputusan yang salah. Karena ini menyangkut orang banyak, karena kita pemimpin. Hal itu tidak Anda lakukan untuk mengulang keputusan untuk kembali kepada kebenaran. Karena kembali kepada kebenaran, walaupun itu menjadi cemooh orang, dianggap kita mengeluarkan keputusan yang salah, kembali kepada kebenaran itu lebih baik daripada kita bertahan dengan keputusan yang salah itu, sehingga kesalahan itu menjadi suatu yang sangat berlarut dalam kehidupan kita. Intinya adalah mengoreksi diri terhadap apa yang pernah kita bicarakan ataupun kita lakukan, lalu ternyata apa yang telah kita lakukan itu adalah suatu kesalahan, lalu kita kembali kebenaran. Itu lebih baik daripada kita bertahan dengan kesalahan itu dan kita berlarut dalam kesalahan. Hal ini dijelaskan oleh beberapa para ulama. Kenapa dalam kehidupan itu seseorang tak mau mengambil keputusan dua kali? Jadi para ulama sepakat ada tiga hal yang menghalangi. Misalnya kita dalam memimpin sesuatu atau kita melakukan sesuatu, ternyata dalam kita melakukan sesuatu dan mempunyai keputusan itu, setelah kita tinjau itu salah. Lalu kita harusnya kan kembali kepada kebenaran. Ketika kita meninjau keputusan-keputusan itu, kemudian ada sesuatu yang salah, lalu adalah hak pribadi kita sebagai pemimpin untuk mengulangi hal-hal tersebut. Makanya di dunia kepemerintahan juga ketika mengeluarkan SK itu bisa ditinjau. Apabila di kemudian hari terdapat hal yang tidak sesuai, maka akan ditinjau dengan secara sepakat untuk mengulangi keputusan yang baru. Nah, dalam hidup, jangankan hidup menjadi pemimpin yang besar, pemimpin rumah tangga saja kita punya kesalahan. Maka jangan sungkan sang suami di depan istri untuk mencabut keputusan yang salah itu, kemudian kembali kepada kebenaran. Kadang sebagian kita menganggap itu adalah suatu kehinaan, atau kita malu karena kita adalah pemimpin yang besar, atau sudah terlanjur hal-hal itu kita lakukan sehingga kita malu untuk kembali. Pertama, oleh Imam An-Nawawi mengatakan, seseorang itu merasa jika ia mengakui suatu yang benar itu, mau tidak mau harus mengakui bahwa sebelumnya ia berada dalam kebatilan. Tentu hal ini akan ditolak untuk ia kembali kepada kebenaran itu, karena dia sudah enak dengan keputusan yang tadi. Jadi yang pertama yang akan mengganjal seseorang itu untuk tidak mau kembali kepada kebenaran itu setelah keputusan dia yang salah itu, karena dia telah merasa hal tersebut sesuatu yang biasa, kemudian ia menolak, hawa nafsunya menolak, karena dengan keputusan yang salah itu dia sudah enak. Itu yang pertama. Yang kedua, kata para ulama dikatakan, ia terlanjur memiliki kedudukan dan memiliki popularitas dan sumber penghasilan dalam keputusan yang salah tadi. Karena dia sudah mendapatkan popularitas, dia sudah mendapatkan harta dunia, dia sudah mendapatkan sesuatu yang indah di dunia, walaupun keputusan itu tadi salah. Itu yang kedua. Yang ketiga dikatakan itu merupakan kesombongan. Apa yang dikatakan, inilah dosa pertama yang dilakukan oleh iblis. Dengan kesombongan itu ia mendapatkan fasilitas dunia yang ia raih. Apa yang disinyalir oleh Imam An-Nawawi Al-Bantani dalam menjelaskan kalimat ketika kita di dalam sholat meminta kepada Allah,
bahwa kita meyakini pada diri kita untuk meminta kepada Allah. Lalu apa yang kita baca dengan sab'a masani atau dalam umul kitab? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ihdinas siratal mustaqim. Apa artinya? Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Allah langsung menafsirkan setelah ayat setelah itu, siratal ladzina an'amta alaihim. Ketika ketika kita meminta, ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu jalan yang mana? Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat sebelum kami. Apa jalan yang diberikan nikmat itu? Ditafsirkan lagi dalam surat An-Nisa. Dikatakan adalah orang-orang, siapa an'am itu? An'ama. Allah memberikan 4 jalan nikmat kepada 4 kategori manusia. Minan nabiyyin, wasiddiqin, wasyuhada, wassalihin. Tinggal kita yang memilih. Jadi ketika kita meminta kepada Allah dalam salat 17 kali, 17 rakaat paling tidak, salat wajib sehari semalam, kita meminta kepada Allah apa? Tunjukkan kami jalan yang lurus ya Allah. Jalan yang lurus itu yang mana? Jalan orang-orang yang Engkau berikan nikmat atasnya. Siapa orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah itu? Minan nabiyyin, kita tak mungkin masuk dalam kategori para nabi. Minas siddiqin, kita mungkin masuk dalam orang-orang yang membenarkan. Apa kalimat yang membenarkan dalam kalimat ini? Sedikit meminta waktu. Abu Bakar As-Siddiq, ketika Rasulullah setelah Isra dan Mi'raj kemudian naik di Jabal Qubais, lalu mengumandangkan kepada orang-orang jahiliyah ketika itu bahwa tadi malam dengan satu malam beliau Isra dan Mi'raj, maka yang paling getol ingin menjatuhkan Rasulullah itu adalah Abu Jahal, dan meragukan, membikinkan keraguan ke semua orang yang ada di situ. Maka orang-orang itu kalaupun dia tidak mengakui Rasulullah, paling tidak ragu dengan cerita Rasulullah yang dalam perjalanan itu seharusnya ditempuh ke Palestina saja 3 bulan. Rasulullah melakukannya hanya dalam 1 malam. Itu pun tak sampai 1 malam. Lalu apa gerakan Abu Jahal? Tinggal 1 orang lagi yang harus ia kacau, yaitu Abu Bakar. Abu Khufah namanya yang asli, Abu Bakar. Lalu ketika itu ia katakan, Abu Bakar, cerita mana yang dibawa oleh Muhammad ini untuk membohongi orang-orang jahiliyah? Lalu apa kata Abu Bakar? Apakah engkau yakin ya Abu Bakar? Kata Abu Bakar, seandainya Muhammad mengatakan di belakang kita saat ini ada musuh, dan musuh itu akan menyerang kita saat ini, maka aku orang yang yakin dengan apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat, pembenaran itu walaupun tak ada musuh datang menyerang, ia yakin dahulu tentang keberadaannya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang benar itu as-sadiq, orang yang benar. Tapi orang yang membenarkan sesuatu yang saat itu orang dalam keadaan ragu, atau orang saat itu tidak percaya dengan kejadian itu, lalu ia datang membenarkan kejadian itu, maka ia digelar dengan as-siddiq. Berbeda antara gelar shadiq dengan as-siddiq. Semenjak itulah Abu Bakar digelar dengan Abu Bakar as-siddiq, orang-orang yang meyakini di saat orang-orang tak percaya, ataupun di saat itu orang semuanya ragu, ia meyakini kejadian itu ada. Maka digelarlah Abu Bakar ini sebagai as-siddiq. Maka orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah itu salah satunya as-siddiqin, orang-orang yakin. Dalam beragama ini kadang-kadang kita memang harus yakin dulu, setelah itu baru kita selusuri apa yang ada. Kita yakin dulu keberadaan Allah itu walaupun tak nampak. Kita yakin dulu dengan pemberian Allah itu. Kita yakin dulu dengan rezeki itu, karena Allah semua yang menentukan. Sebagaimana kita yakin dengan kematian itu walaupun tak nampak. Yang kedua adalah orang-orang yang disebut asy-syuhada. Siapa orang-orang yang diberikan nikmat itu? Asy-syuhada,
Para syahid, sebenarnya orang yang datang ke masjid mendengarkan kajian termasuk fisabilillah hatta yarji. Jadi ketika ia wafat, dia fisabilillah dalam keadaan syuhada sampai ia kembali. Itulah salah satu contoh orang-orang yang berangkat dari rumah lalu menuntut ilmu sampai ia kembali, ia disebut sebagai orang-orang fisabilillah. Dan kematian orang-orang ini sebelum sampai balik ke rumah adalah orang-orang yang syuhada. Salah satu contoh. Yang terakhir adalah orang-orang yang dikatakan as-salihin. Siapa orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah itu? Para solihin. Siapa orang-orang soleh itu? Orang-orang yang taat dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menahan diri dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang-orang yang soleh. Orang soleh, ia tidak merasa kewajiban yang diberikan oleh Allah kepadanya sebagai beban dalam kehidupannya. Maka Rasulullah SAW bersabda, ana wal atqiya'u min ummati bura'a'u minat takalluf. Orang-orang soleh itu dan orang-orang bertakwa itu adalah ia tidak merasa kewajiban sholat, kewajiban puasa, kewajiban zakat sebagai beban dalam kehidupannya. Itulah orang-orang yang soleh. Maka kalaupun kita tak bisa dalam urutan kenabian, tapi kita bisa menjadi orang yang siddiqin, bisa menjadi orang yang syuhada, bisa menjadi orang-orang yang soleh. Itulah yang diminta dalam pelajaran ini. Akuilah apa yang pernah Ustadz Fazihan itu juga pernah bersalah, tapi orang yang paling baik itu adalah orang yang mengaku kesalahan dari keputusan yang pertama, lalu ia mengikuti kebenaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya kita tak dimasukkan oleh Allah dalam kalimat wala tusair khaddaka linnas wala tamsi fil ardi maraha. Sesungguhnya janganlah kamu berjalan di muka bumi ini mengarahkan wajahmu, mengangkat bahumu bahwa kamu adalah yang paling baik. Wala tusair khaddaka linnas wala tamsi fil ardi maraha. Jangan mengangkat bahwa kita ini adalah paling baik. Sesungguhnya itu adalah orang-orang yang sangat di bawah dalam kedudukan di samping Allah Subhanahu wa taala. Ikudah tiga kategori ini, paling tidak dari 3 kategori golongan yang bisa kita ikuti, sehingga kita termasuk orang-orang yang tidak menyombongkan diri, mengakui kesalahan yang ada, memperbaiki diri untuk jalan kehidupan ke depan. Tak ada manusia yang tak bersalah, tapi sebaik-baiknya orang yang bersalah adalah mengakui kesalahan, bertaubat kepada Allah, dan memperbaiki diri untuk berbuat baik di kemudian hari. Semudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang saleh, orang-orang yang berbuat baik ke depan hari, mengakui kesalahan kita, dan Allah meridai apa yang kita lakukan di atas dunia ini, dan kita termasuk orang-orang yang salihin. Mari kita tutup dengan doa kita memajlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.